Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardhin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin, lihidayatihim wa bayani syara'i'id din, wa biddalailil qat'iyyati wa wadihatil barahin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اسمحوا لنا أن نقدم لكم الواجبة الاختبار النهائي، وسنقدم لكم الشرح والبيان بين القاموس السابق لسان العرب والقاموس الحاضر المنجد. لكن تسهيلا لي وتفهيما لكم جميعا سنتحدث باللغة أمنا لغة أندونيسيا. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari salah satu kamus bahasa Arab klasik, yakni Kamus Lisanul Arab karya Ibnu Mandur. Nah, Kamus Lisanul Arab ini memuat lebih dari 80.000 kata, yang mana belum termasuk derivasi dari kata tersebut. Maka tak heran jika kamus ini disebut sebagai kamus terlengkap, bahkan masih sangat diandalkan sampai pada saat ini. Karena di dalam kamus ini tidak hanya menguraikan arti kosakata-kosakata, akan tetapi juga menjelaskan akar dari kata tersebut beserta contoh penggunaannya yang benar dalam Al-Quran, hadis, syair, dan lain sebagainya. Kekurangan dari Kamus Lisanul Arab ini yakni tidak memuat istilah alam dan industri atau konsep teoritis dan istilah lainnya yang sudah terkenal pada saat itu. Karena menurut sebagian ulama, Kamus Lisanul Arab ini merupakan kamus penyempurna dari kamus-kamus yang telah ada sebelumnya, kamus-kamus bahasa Arab klasik sebelumnya, yaitu yang pertama ada Kamus Tahdzib karya Al-Azhari, yang kedua ada Kamus Muhkam karya Ibnu Sidah, yang ketiga ada Al-Sihah karya Al-Jauhari, yang keempat ada Hawashi karya Ibnu Bari, yang ketiga ada Nihayah karya Ibnu Athir. Kamus ini diselesaikan oleh Ibnu Mandur pada tahun 1290 Masehi dan baru dicetak pada abad ke-18 di Istanbul. Lalu setelahnya pada tahun 1882 Masehi dicetak kembali di Kairo. Ibnu Mandur menyusun Kamus Lisanul Arab ini mengikuti pola yang digagas oleh Al-Jauhari, yakni lemma di dalam kamus ini tidak mengikuti huruf-huruf awal dari sebuah kata seperti kamus-kamus pada umumnya, akan tetapi disusun mengikuti huruf-huruf akhir dari suatu akar kata. Demikian yang dapat saya paparkan dari Kamus Lisanul Arab yang merupakan karya Ibnu Mandur yang merupakan salah satu kamus bahasa Arab klasik. Baik, terima kasih kepada Saudari Atta yang telah memaparkan terkait Kamus Lisanul Arab. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait kamus yang kedua, yaitu Kamus Munjid, kamus yang masa kini. Baik teman-teman, Kamus Munjid ini dia pertama kali dirilis pada tahun 1908 Masehi Jadi kamus ini ada dua bagian. Yang pertama untuk lughah yang satu untuk lughah bahasa, dan yang satu lagi adalah untuk alam atau ensiklopedia Jadi di dalamnya itu ada gambar-gambar dan foto-foto seperti itu teman-teman. Kemudian juga Kamus Munjid ini yang menjadi unik lagi adalah kamus, akan tetapi orang yang menciptakannya, orang yang mualifnya atau si pembuatnya adalah seorang tokoh Katolik Lebanon yang bernama Louis Makhlouf dan Bernard Tull. Nah ini teman-teman. Oke, kemudian dari situ muncul mungkin beberapa polemik dari orang-orang, karena mungkin mualifnya adalah seorang non-muslim seorang non-muslim, maka mungkin terjadi di situ polemik antar orang yang ingin membaca kamus tersebut dari kalangan muslim. Seperti misal di dalamnya itu ada beberapa ilustrasi yang dinilai menyimpang, seperti ada gambar di situ Nabi Adam, kemudian ada
Hawa, kemudian ada Nabi Isa dan lain sebagainya. Nah, dikhawatirkan dengan adanya seperti ini itu melunturkan ya akidah dari seorang muslim yang membaca kamus tersebut. Seperti itu teman-teman. Itu sebagai gambaran kamus Munjid secara umum. Kemudian terakhir yaitu kesimpulan teman-teman sekalian, maka dapat kita simpulkan pada pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Saudari Atta terkait kamus Lisanul Arab dan juga Munjid tadi barusan, yaitu pada dasarnya kedua kamus tersebut memiliki perbedaan yang mencolok teman-teman sekalian, yaitu pada sektor eksternal ada dan kemudian ada sektor internal juga ada. Sektor eksternal contohnya pada kamus Lisanul Arab yang menciptakan atau yang membuat itu adalah orang non-Islam ya, seorang non-Islam, yang mana hal ini bisa merubah ya pemikiran atau merubah keyakinan terkait akidah yang dimana pembacanya notabene mungkin adalah orang-orang muslim. Itu penyebab dari penulis yang tidak seorang muslim. Kemudian berbeda dengan kamus Lisanul Arab ya, kamus Lisanul Arab yang membuat adalah seorang muslim dan ia memiliki seorang kakek yang mana kakeknya adalah sahabat Nabi SAW. Tentu ini akan memberikan dampak yang berbeda juga dalam segi pemikiran ketika ia menulis sebuah buku, menulis sebuah kamus. Yang pertama, kemudian ada juga faktor internal teman-teman sekalian, yaitu pada kamus Lisanul Arab yang mengikuti pola yang digagas oleh Al-Jauhari, yaitu apa? Lema itu tidak disusun mengikuti huruf-huruf pertama dari suatu kata seperti umumnya kamus-kamus lain, melainkan apa? Mengikuti huruf terakhir dari akar kata. Seperti itu. Tujuannya apa teman-teman? Untuk mempermudah orang yang ingin menemukan rima pada huruf terakhir suatu kosakata. Itu tujuannya. Adapun kamus Munjid, dia itu disusun pada kamus seperti umumnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu gambaran umum tentang kesimpulan ya antara kamus Lisanul Arab dengan kamus Munjid. Hakadha ma astati an naqula lakum wa jazakumullahu ala husni istima'ihi wa ihtimamihi. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.